Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bagian sebelumnya. Nah, kali ini kita akan latihan soal tentang perbandingan senilai. Nah, nanti adik-adik silahkan dicoba dulu ya, dikerjakan dulu baru dicocokkan dengan pembahasan. Oke, di sini ada tabel. Nah, pertanyaan adalah tabel berikut yang merupakan tabel perbandingan senilai adalah. Oke, di sini kita ingat dari konsep perbandingan senilai bahwa perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua variabel atau lebih jika variabel yang satu naik, variabel yang lain juga naik. Sebaliknya juga ya, kalau variabel yang satunya turun, yang kedua juga turun gitu. Di sini variabelnya adalah X dan Y. Oke, kita amati dulu yang A ya. Opsi yang A, di sini X-nya itu 3, 5, 8, 9. Dia di sini X-nya naik. Terus Y-nya 27, 45, 64, 81. Dia juga naik ya. Jadi di sini ada kemungkinan dia perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu kan bisa kita cari konstantanya ya. Konstanta perbandingan untuk perbandingan senilai adalah K sama dengan Y per X. Nah, jadi kita bisa bagi nih. Untuk K yang pertama, di sini berarti 27 bagi 3. Hasilnya adalah 9. Untuk K yang kedua, 45 bagi 5. Hasilnya 9. K yang ketiga, 64 bagi 8. Oh, ternyata di sini kan beda ya. Di sini ternyata bukan 9. Untuk yang ketiga di sini tidak sama dengan 9. Jadi di sini bukan perbandingan senilai. Oke, sekarang kita lanjut yang opsi B. Di sini kita lihat bahwa X-nya itu 24, 16, 8, 4. Dia X-nya turun. Y-nya 2, 3, 6, 12. Y-nya malah naik. Jadi ini pasti salah kalau bukan perbandingan senilai. Kemungkinan perbandingan berbalik nilai ya, tapi kemungkinan nanti bisa dicek lagi. Oke, sekarang yang C. Di sini 4, 8, 6, 9. Oke, mungkin kalau seperti ini kurang bisa terlihat ya dia naik atau turun, karena di sini kan 4, 8 dia naik, turun lagi, naik lagi. Jadi 6-nya bisa kita ubah dari sini 6, 48 biar nanti ketahuan dia naik atau turun sih sebenarnya gitu. Di sini X-nya itu kan 4, 6, 8, 9. X-nya naik. Y-nya 32, 64, 72. Y-nya juga naik. Oke, sekarang kita cek K-nya. K-nya masih sama ya, Y per X. Berarti di sini 32 dibagi 4. K-nya di sini adalah 8. 48 bagi 6, 8 juga. 64 bagi 8, 8 juga. 72 bagi 9, 8 juga. Jadi jawabannya yang C. Jadi begitu ya adik-adik ya, cara untuk mengecek dia perbandingan senilai atau tidak. Nah, kalau berbalik nilai gimana? Nah, ngeceknya adalah K sama dengan Y kali X. Ngeceknya seperti itu, dan ciri-cirinya adalah kalau variabel satunya naik, dia turun. Contohnya kayak yang B ini. Tapi kita perlu cek juga ya Y kali X-nya apakah sama atau tidak. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, silahkan adik-adik bisa di pause dulu, baru nanti kita kerjakan. Oke, di sini adalah perbandingan senilai pada peta ya, pada peta. Nah, di sini pada suatu peta jarak antara kota Samarinda dan Balikpapan adalah 2,5 cm. Jika skala yang digunakan dalam peta tersebut adalah 1:3.200.000, jarak dua kota tersebut adalah. Nah, di sini berarti yang ditanyakan jarak sebenarnya ya. Rumus skala. Skala itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke, di sini jarak pada peta itu 2,5. Jarak sebenarnya yang kita cari. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya berarti nanti gimana? Berarti tinggal di sini ya kita kalikan silang ya, skala. Oke, berarti kita bisa menggunakan rumus skala. Skalanya ini ya, berarti skalanya itu kan 1:3.200.000. Nah, jarak pada peta itu kan 2,5. Nah, di sini jarak sebenarnya berapa gitu. Saya tulis X saja ya. Oke, berarti di sini kita kalikan silang X kali 1 sama dengan 2,5 kali 3.200.000. Nah, di sini kan satuannya dia senti ya. Satuannya itu dalam bentuk sentimeter. Ini kalau jadikan kilometer itu kan berarti 32 ya berarti ya di sini ya. Berarti nanti hasilnya berapa? Kalau kalikan silang ini X-nya sama dengan 80 ya, 80 tapi dalam satuan kilometer. Ini satuannya sentimeter ya di sini ya. Berarti di sini kalau dijadikan kilo itu 1:32 km. Ini tapi kilometer.
Berarti jawabannya yang B. X kali 1 2,5 kali 3.200.000. Oke, sekarang nomor 3 ini masih tentang skala juga. Nah, di sini soalnya seperti ini. Maket adalah suatu bentuk 3 dimensi yang meniru sebuah benda atau objek dan memiliki skala. Misalnya miniatur pesawat, miniatur gedung, miniatur perumahan, dan sebagainya. Maket sebuah bangunan mempunyai skala 1:300. Jika ukuran panjang dan lebar tersebut adalah 8 kali 6 cm, luas bangunan sebenarnya adalah, nah di sini ada panjang pada peta atau pada maket ya di sini ya. Panjang pada maket sama lebar pada maket. Nah, di sini kan belum panjang sebenarnya dia ya. Berarti panjang sebenarnya ini untuk yang sebenarnya ya. Nah, berarti sama ini rumusnya kayak yang nomor 2 barusan. Tinggal kita kalikan ya. Panjangnya itu berarti 8 cm kali 300 cm. Berarti berapa? 2400 ya. 2400 cm. Nah, di sini pertanyaannya kan meter. Berarti kita jadikan meter. Berarti 24 meter. Nah, selanjutnya di sini adalah lebarnya. Nah, lebarnya juga lebar yang sebenarnya ya di sini. Lebarnya berarti 6 cm kali 300 cm. Berarti 1800 cm. Nah, kalau jadikan meter berarti 18 meter. Nah, di sini luas bangunan. Nah, kita ingat rumus luas ya. Terus luasnya berapa? Nah, luas itu kan panjang kali lebar. Nah, panjangnya di sini adalah 24, lebarnya adalah 18. 24 kali 18 berarti 432 ya meter persegi. Oke, jadi seperti itu ya rumus skala. Ini tetap masih pakai skala juga. Oke, sekarang nomor 4. Di sini ada beberapa persamaan. Nah, gini ya soalnya. Perhatikan persamaan berikut. Nah, itu ada persamaan dari 1 sampai 4. Persamaan yang merupakan perbandingan senilai adalah, oke, kita ingat dulu ya perbandingan senilai itu persamaannya gimana. Oke, langsung aja. Kalau senilai itu persamaannya gini. Kalau senilai itu Y sama dengan KX. Nah, untuk mencari K itu dicari dengan Y per X. Nah, kalau berbalik itu persamaannya adalah Y sama dengan K per X. Jadi posisi Y sama X beda ya. Kalau di sini kan perbandingan senilai dia sejajar. Y sama X nya itu sejajar. Senilai, nah sejajar. Kalau ini berbalik nilai itu dia gini, posisinya berbeda. Kalau Y nya di atas, dia X nya di bawah. Nah, menyilang seperti ini. Nah, untuk berbalik nilai K nya itu dicari dengan X kali Y atau Y kali X. Coba kita cek aja ya. Kita cek satu-satu biar nanti kita tahu dia salahnya di mana gitu. Oke, kita cek dulu yang ini 1. Y sama dengan 3X kuadrat. Apakah dia perbandingan senilai? Nah, kita cocokkan nih Y sama dengan KX. Ini X kuadrat berarti salah ya, bukan ya? Yang bikin salah apa di sini? X kuadrat. Apakah berbalik nilai? Bukan juga. Di sini ada X kuadrat, dia berarti bukan perbandingan senilai, bukan perbandingan berbalik nilai. Yang satu salah, kita bisa nyeleksi ini berarti jawaban A sama B salah. Di sini yang berbeda itu 3 dan 4, kita bisa nyeleksi salah satu. Di sini gini ya. Misalnya kita mau nyeleksi yang 3. 3 di sini X sama dengan 4 per Y. Nah, ini kita lihat posisinya. X-nya kan di atas, Y-nya di bawah. Di sini menyilang. Berarti dia berbalik. Berarti 3 salah. Berarti jawabannya pasti yang D. Atau kita bahas ya coba ya. Kenapa 2 kok senilai? Nah, di sini kita lihat X-nya di atas, Y-nya juga di atas. X-nya di atas, Y-nya di atas. Dia sejajar. Berarti perbandingan senilai. Yang keempat, Y-nya di atas, X-nya juga di atas. Dia sejajar kalau kita garis gini. Berarti dia juga perbandingan senilai. Jadi jawabannya yang D. Oke, selanjutnya di pause dulu. Nah, kita bahas. Sebuah konveksi dapat menjahit 300 potong pakaian selama 12 hari. Banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari adalah. Nah, untuk soal-soal cerita itu kita harus bisa menentukan sendiri nih. Ini soal perbandingan senilai atau berbalik nilai sih di sini. Nah, kita amati coba di sini. Di sini kan 300 potong pakaian itu selama 12 hari. Lah, kalau 21 hari,
kan berarti logikanya semakin banyak hari itu kan berarti pakaian yang dihasilkan juga semakin banyak. Berarti variabel satu naik, dia juga naik variabel yang lain, maka dia adalah perbandingan senilai. Di sini bisa kita tulis variabelnya, itu ada pakaian dan juga hari. Nah, yang pertama untuk 300 potong pakaian itu adalah 12 hari. Nah, kalau 21 hari berapa potong kan gitu. Nah, karena ini perbandingan senilai, nah kita tulis persamaannya. Di sini untuk variabel pakaian jadinya 300 per X ya. 300 per X sama dengan, nah ini 12 per 21. Ini posisinya tetap seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada beberapa angka yang bisa kita sederhanakan aja, atau kalau tidak ya ini kita kalikan dulu aja, kalikan silang. Berarti X kali 12 ya. 12X sama dengan 300 kali 21, tapi jangan dihitung dulu. Nanti ada yang bisa disederhanakan. Jadi tulis saja 300 kali 21. Berarti X-nya di sini kita lanjutkan sampingnya ya. X berarti 300 kali 21 dibagi 12. Nah, baru ini kita sederhanakan nih. Ini seperti ini ya. 21 sama 12. Ini kita masing-masing bagi 3. Ini dapat 7. Terus yang 300, yang 12 maksudnya, yang 12 dapat 4. Oke. Terus sekarang di sini 300 bagi 4 dapat berapa? Dapat 75. Nah, hasilnya berarti X-nya itu adalah 75 kali 7. Hasilnya berapa? 525. Oke, ini jadi kita baginya di akhir ya. Jadi kalau ada soal seperti ini jangan dihitung dulu, nanti sederhanakan dulu. Yang bisa disederhanakan itu sebenarnya seperti ini. Yang posisinya sejajar. Yang posisinya sejajar. Atas bawah misalnya 300 sama X ini bisa disederhanakan. 300 sama 12 juga bisa, ini kan sejajar. Yang tidak bisa itu ketika menyilang. 300 sama 21, dia kan posisinya menyilang. Ini nggak bisa, jadi harus dikalikan ya. Jadi kalau misalnya kita mau sederhanakan di awal ya ini aja, 12 sama 21 dapat 4 per 7. Kalau 300 sama 7 jangan disederhanakan, dia dikalikan. 300 sama 4 bisa, dapatnya 75. Nah, tinggal X kali, di sini tinggal 1 ya. X kali 1 sama dengan 75 kali 7. Sama ya jawabannya. Jadi kita bisa menyederhanakan di awal atau sederhanakan di akhir aja. Di akhir seperti yang ini. Kita nyarinya di akhir. Tapi jangan dihitung dulu. Oke, paham ya? Sebenarnya mau dihitung dulu juga nggak masalah, tapi nanti terlalu lama karena angkanya kan gede. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 2 soal lagi ya. Soal yang ke-6, Pak Bayu sedang melapisi lantai dapur dengan semen. Menurutnya, adonan semen sebanyak 14 ember itu cukup untuk melapisi lantai seluas 6 meter persegi. Jika lantai dapur itu 21 meter persegi, banyak adonan semen yang dibutuhkan adalah. Nah, ini juga merupakan perbandingan senilai. Kita bisa tulis dulu variabelnya. Di sini ada ini ya, semennya berapa ember gitu. Ini ada semen sama ada luas lantai. Nah, untuk semen sebanyak 14 ember itu cukup untuk 6 meter persegi. Nah, kalau 21 berarti berapa kan gitu. Kita bisa tulis persamaannya di sampingnya. Berarti persamaannya di sini 14 per X itu sama dengan 6 per 21. Nah, kita bisa sederhanakan di awal atau langsung kalikan silang aja. X kali 6, 6X sama dengan 14 kali 21. Jangan dihitung dulu, ngitungnya di akhir. Berarti X sama dengan 14 kali 21 dibagi 6. Kita sederhanakan. 21 bagi 3 dapat 7. 26 bagi 3 dapat 2. Nah, sederhanakan lagi. 14 bagi 2 itu dapat 7. Berarti tinggal 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 hasilnya adalah 49. Jawabannya yang C. Paham ya adik-adik ya? Oke, soal terakhir untuk perbandingan senilai. Nah, di sini Bu Leni mempunyai kertas siap pakai untuk membuat box wadah makanan kecil. Kertas-kertas tersebut dilipat sehingga membentuk box kecil.
Untuk membuat 5 lusin wadah, Bu Leni membutuhkan waktu 30 menit. Jika Bu Leni ingin membuat 108 wadah, waktu yang diperlukan adalah, nah di sini variabelnya ada ini ya, wadah sama waktu, wadah dan juga waktu. Terus satuannya kita lihat di sini 5 lusin sama 108 wadah. Kita bisa membuatnya menjadi dalam bentuk wadah semua saja atau dalam bentuk lusin. Tapi kalau dalam bentuk lusin juga nggak masalah juga ya. Di sini 108 itu kalau jadikan lusin, satu lusin kan 12 ya. 108 dibagi 12 itu dapatnya 9. Kita dapat jadikan dalam bentuk satuan atau dalam bentuk lusin. Kalau dalam bentuk satuan di sini 5 lusin. 5 lusin kan berarti 5 kali 12 ya, ada 60. Seperti itu. Berarti di sini kalau 60 wadah itu 30 menit. Lah, kalau 108 wadah berapa menit kan gitu. Kita tulis sampingnya di sini 60 per 108 per 108 sama dengan 30 per X. Oke, kita kalikan silang. X kali 60, 60X sama dengan 30 kali 108. Jangan dihitung dulu. Berarti X sama dengan 30 kali 108 dibagi 60. Baru kita sederhanakan. Nah, dapatnya 1 per 2. Tinggal 108 dibagi 2. Berarti jawabannya yang 54 menit. Jawabannya yang B. Oke, jadi itu ya adik-adik ya untuk soal perbandingan senilai. Ada 7 soal. Nah, adik-adik tentu sudah bisa ya menyelesaikannya. Nah, di sini diingat juga bagaimana tabel perbandingan senilai, persamaan perbandingan senilai, sama ini cara menyelesaikan perbandingan senilai bagaimana. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi jangan lupa untuk lanjut ke video selanjutnya. Oke, untuk video ini cukup sekian adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.